Nah ini kan kita harus mencari di komunitas atau di masyarakat di perumahan itu kira-kira siapa ya ini yang nantinya, jadi supaya berkesinambungan Pak. Iya. Kalau enggak, Sebenarnya sih saya ngelihatnya lebih ke harus ada moderator gitu kan, jadi dia tidak harus ahli, tapi dia seperti moderator, memoderasi apa namanya, mau kesulitan apa nih yang kesulitan yang ada nih gitu. Terus Nanti dia mencari nyari solusi. Nah itu berarti dia harus ada penggerak itu ya Pak ya, iya, penggerak itu. Penggerak itu. Jadi Dia Bapak mungkin di situ. nggak, posisi saya mungkin di situ gitu. Iya, iya. Saya mungkin nggak ahli banget gitu, tapi saya bisa cari teman-teman yang tahu tentang itu gitu. Karena teman kita bisa itu Pak. Kalau dari YouTube juga kan kita bisa belajar sebenarnya. Walaupun kalau dari YouTube kita harus saring lagi. Saya biasanya dari YouTube nya dapat, saya cross check ke teman saya yang ahli, misalnya ahli budidaya gitu, ahli tanah gitu. Kebetulan kan kita di alumni bisa tanya tuh. Kan kita tahu nih yang jago tentang tanah siapa gitu, tahu nih. Kita cross check nih dari YouTube begini, gimana nih kayak misalnya nanam padi di apa pakai pot, polybag gitu. Mungkin nggak gitu. Kita bisa cross check nih di YouTube kayaknya gampang gitu. Iya betul. Sebenarnya disampaikan semua nggak nih? Nah sama teman tuh biasanya dilihat, oh nih ada yang kurang nih sebenarnya di konten itu. Harusnya dia sampaikan juga tuh ini gitu kan. Nah itu kita jadi bahan diskusi. Untungnya semua keahlian ada ya Pak di grup itu ya Pak ya. Ya artinya seperti Bapak rasakan kan, ini ada yang respon, ini berarti kan. Iya pelan-pelan tuh ngumpul sih Bu, ada gitu. Jadi yang sama-sama tertarik dengan itu. Kan tadinya orang kompleks semua nih Bu. Terus kemudian ada juga yang dari luar kompleks, yang kebetulan dia punya keahlian tertentu gitu. Waktu itu saya punya teman yang ahli ternak kelinci. Karena kan di kompleks itu mau ternak tidak bisa sembarangan, tidak bisa kita ternak lomba, ayam nggak bisa karena polusi suara, polusi bau itu kan nggak bisa. Nah akhirnya binatang yang cocok itu adalah ikan sama kelinci karena tidak berisik dan tidak ada bau tuh, relatif tidak ada bau. Nah yang Bapak kelola sebagai kebun koro itu di situ kah atau ada lahan lain yang? Nah itu kalau yang tentang kacang koro sebenarnya sejarah awalnya setelah saya suka dengan berkebun itu mungkin ya ada salah satu kakak kelas kita di perikanan angkatan 20 namanya Pak Agus Soma Miharja. Nah beliau ini sudah lama hobi mencari tanaman-tanaman lokal yang kalau concern beliau bisa nggak mensubstitusi yang impor gitu. Concern beliau itu. Nah saya kontakan lah mungkin 2 atau 3 tahun lalu lah gitu. Karena kebetulan beliau itu satu kampung dengan saya di Sumedang. Rumahnya juga dekatan gitu. Udah kenal lama lah. Nah, kontak-kontakan terus saya sering datanglah ke rumah beliau. Nanti beliau di rumahnya itu ada satu area yang dibikin kayak demplot Bu, tanamin kacang koro. Kemudian ada rumah yang dibuat untuk memproses kacang koro itu menjadi produk akhir. Waktu itu ada tempe, waktu itu masih ada tempe sama tepung. Terus tepungnya ini dijadiin untuk bahan baku cake gitu Bu, kue kering. Karena roti nggak bisa. Dari koro ini ya? Dari kacang koro ini. Nah awalnya sih itu namanya rumah edukasi kacang koro kan, tempat itu. Nah, berjalannya waktu, kemudian kita sering diskusi dengan teman-teman itu, ini kan niatnya untuk memberikan alternatif pangan lokal yang bisa mensubstitusi impor. Mungkin tidak menggantikan seluruhnya, tapi paling tidak kita harus. Apakah ini diidentikan dengan kayak kedelai gitu yang sering impor? Iya, jadi kan kedelai untuk tempe. Nah, selain kedelai ada lagi nggak gitu dari lokal yang bisa dijadikan tempe? Nah, ternyata kacang koro itu bisa. Gitu. Jadi lebih ke seperti kita ingin memberikan alternatif ke masyarakat bahwa selain tidak harus kedelai kita juga punya loh ini. Sebenarnya kan selain kacang koro, semua kacang hampir yang di Indonesia itu bisa kan ditempekan. Tapi waktu itu Kang Agus sudah menekunin koro, jadi kita kembangkan nih gitu kan karena itu termasuk ini Pak
pakan lokal ya? Maksud saya emang Indonesia ini. Kalau sumbernya bukan Indonesia asli itu bukan ya. Jadi kita tuh mendefinisikan tanaman apa lokal itu bukan asal usulnya, tapi memang dibudidayakan di lokal kita. Kayak kita sebutkan itu pangan lokal. Jadi kayak misalnya singkong. Singkong ditanam di Indonesia di sini di kebun kita itu pangan lokal. Tapi kalau singkongnya didatangkan dari Thailand bukan pangan lokal. Jadi artinya yang memang dibudidayakan sama petani kita. Meskipun sama-sama itu dimiliki oleh negara lain gitu ya. Kalau Kang Agus tuh punya tagline yang menarik kalau buat saya, yaitu mari kita makan apa yang petani kita tanam. Itu yang buat saya sih tagline yang apa namanya, itu yang nasionalis tepat, Pak, gitu. itu ya nasionalis betul. Mari kita makan apa yang ditanam petani. Iya betul. Betul. Jadi perkenalan saya sih sebenarnya itu ya, terlibat terus beberapa tahun terus kemudian ada diskusi dengan teman-teman bahwa untuk edukasi ini berjalan berlangsung, kemudian semakin luas jangkauannya itu ada ininya enggak Pak, videonya yang Bapak ceritain kacang koro? Ada mungkin yang ini yang kacang koronya nih, ini yang udah tua ya, yang udah coklat ini di kebun yang kita. Yang dipanen kan yang tua ya? Yang tua, jadi kita tunggu sampai coklat di pohon, baru kita petik gitu, untuk jadi bahan baku. Dan itu dikumpulkan yang di rumah tadi tuh? Iya, edukasi tadi? Iya. Jadi biasanya yang seperti yang ini kita kan nanam di Ciseeng, kita bawa ke rumah koro itu sudah dalam bentuk biji yang putihnya ya. Mungkin ada di gambar lainnya yang ada berapa luasan ini Pak? Ini kita nanam 5,5 hektar. Ini berarti di Ciseeng? Di Ciseeng. 5,5 hektar. 5,5 hektar. Nah ini di rumah ini Bu, di Taman Yasmin. Taman Yasmin Bogor. Taman Bogor. Nah di sini yang kita suka kedatangan tamu-tamu yang ingin belajar tentang koro, lalu kemudian dibawa tempenya dibawa pulang gitu. Ini yang jadi tepung nih, diolah jadi tepung. Nanti tepungnya bisa digabung dengan mokaf. Mokaf yang dari singkong. Kayu Nah itu nanti bisa dibikin cake, brownies misalnya ya, kue kering. Jadi Pak, kebun koro ini letaknya di Ciseeng, seluas 5,5 hektar. Hasil panen dibawa ke rumah edukasi. Ya, ini yang gudang kita yang ini Pak Agus yang pakai kotak-kotak. Pak Agus ya. Ini yang rumah edukasi. Jadi semua kayaknya dibawa ke sini. Dari sini kalau diproses seperti tadi di mana itu? Di sini juga di rumah edukasi ini. Ini ada mungkin ada cerita yang melatar belakangi yang tadi nanam 5 hektar tadi ya. Sebelumnya kan kita membagikan benih ke petani-petani mitra gitu. Yang kita tanam itu sebenarnya belum luas lah, belum sampai hektaran gitu. Tapi kemudian awal tahun ini gitu ya, kita coba tadi itu, coba menekuni aspek bisnisnya. Jadi kita tanam agak luas gitu, 5 hektar. Lalu kemudian kita juga buka kemitraan dengan petani. Jadi kita siapkan benihnya dengan siapapun petani yang mau nanam gitu ya. Lalu kemudian kalau panen, kita langsung beli. Dijual ke Jadi memang isu di petani itu kalau menanam, membudidayakan, mereka ini sudah boleh dibilang saya tahulah gitu. Tapi yang penting nanti ada setelah panen, ada yang membelinya. Pasarnya, Betul. Nah itu kita dengan mitra petani itu kita buat ini Bu, buat kontrak tertulis. Bahwa jadi sebelum mereka nanam, mereka sudah tahu termasuk harga ya, ketentuannya segala macam, kualitas segala macam. Jadi sudah ada. Kemudian kita dengan mitra petani kita menganjurkan untuk tahap awal ini jadikan tanaman selak dulu, bukan tanaman intensif karena kan petani-petani sudah punya tanaman utama mereka kan, misalnya yang mungkin kebun pepaya, kebun pisang gitu ya. Nah kita anjurkan jadi tanaman selak dulu. Di pinggir-pinggir mungkin ada lahan kosong yang selama ini hanya ditemuin rumput. Nah itu yang ditanamin kacang koro gitu ya. Nah sampai sekarang itu kita punya mitra kira-kira 260 petani.
areanya di Kabupaten Bogor, Cianjur, Sukabumi, sama Garut gitu ya. Tidak satu area ya tidak Pak di ya? Jawa Barat lah gitu ya. Iya. Jadi yang teman-teman juga sih sebenarnya ada yang kontekin gitu. Iya, iya. Dia punya lahan, ada yang di tanaman sela, ada juga yang jadi tanaman gitu ya? ini Bu, tanaman apa namanya? Istilahnya tanaman rotasi Bu. Jadi ada di ada mitra, ada mitra di ini di daerah Sukabumi, Surade. Itu biasanya mereka nanamnya kan cabai horti ya, cabai. Nah itu ada satu periode 1 tahun untuk mengembalikan kesuburannya. Apa namanya? Itu tadi apa itu? Jadi kebun kita ini lagi hujan. Yang seeng itu. Ini lagi hujan. Yang 5 hektar itu ya Pak ya? Iya, ini yang kan ada beberapa blok. Ini salah satu blok yang 1 hektarnya gitu. Iya. Ya, lanjut tadi Pak, jadi ada pengembangan tanaman koro ini di beberapa kabupaten gitu ya Pak ya, yang saat ini dihimpun sebanyak 260 petani. Nah, produksinya berapa ini Pak? Kita ngejar sebenarnya target kita itu selama 6 bulan itu kita harus punya 160 ton sebenarnya target kita ya. Dari mereka ini. Dari mereka ini. Jadi yang sebelumnya kan kita punya stok. Iya. Tapi kalau ingin produksi kita aman itu kita harus megang kira-kira perhitungan kita 160 ton ya dengan permintaan yang ada sekarang. Ini permintaannya cukup bagus. Lumayan cukup bagus. Kita malah isunya kan sebelumnya itu kayak apa tarik-tarikan antara ayam dulu telur dulu kan. Iya. Jadi kalau ke petani dia bilang kan tadi itu ada yang mau beli nggak nih? Iya itu. Tapi kalau kita ngomong ke UMKM, pertanyaannya bahan bakunya ada nggak? Iya betul Pak. Jadinya kan kayak ini siapa yang mau duluan kan? Kemudian kami kan tadinya rumah edukasi Korong Pedang, kami membuat apa namanya lembaga usaha baru namanya Rumah Pangan Nusantara. Nah, ini memang didedikasikan ada aspek bisnisnya di sini. Kalau edukasi tadi memang lebih ke aspek sosial gitu. Rumah edukasi. Kalau yang Rumah Pangan Nusantara ini memang untuk ke bisnis gitu ya. Nah, kami kayak di tengah nih Bu, kayak menjabat tadi sama petani dengan pelaku UMKM gitu. Jadinya kami sendiri punya kebun sendiri. Punya juga tempat memproses produknya gitu. Terus jadi kami kayak mungkin kayak kalau kita tahu bahan air minyak kita emulsifiernya di tengah dulu di tengah kita menjadi penghubung gitu. Jadi kebun budidaya kita ada. Kalau ditanya ada kebunnya nggak, kebun sendiri ada. Punya pabrik tempe nggak, pabrik kecap ada gitu. Itu yang ideal ya Pak ya, artinya jadi kita di tengah tuh penghubung. Artinya kita mampu mencukupi sendiri gitu Pak. Artinya bahan bakunya kalau orang lain mau mutus gimana, ya kan? Iya, betul. Jadi kita ada bakunya, terus ada faktorinya, industrinya, terus pasarnya ada itu Pak, hasil dari industri betul. yang jadi Bapak. Yang ini kebetulan ini lagi Bu, berkah alumni lagi. Alumni kita tuh sangat antusias kalau kita ajak ngobrol, karena mungkin ya apa literasi teman-teman juga lumayan lah bagus sekali gitu. Jadi saat kita bicara tentang visi mengenai ketahanan pangan sampai kedaulatan pangan itu langsung nyambung Bu, dan mereka kan rata-rata punya networking ya. Makanya terus kita sih sangat berani untuk ke petani, ayo berapapun yang diproduksi kita terima gitu. Dan ini pun Bapak sebagai mediator lah ya. Betul. Dengan para pelaku industri yang mungkin KM itu lah, industri kecil lah gitu. Artinya kan tinggal nengok kanan kiri aja ya Pak ya, ada nah gitu ya. Sehingga para pembudidaya ini pun akan antusias apabila itu jelas ya. Betul. Nah ada kisah yang menarik Bu di Garut. Jadi awalnya petani nih Bu, menghasilkan kacang koro. Kebetulan pembinanya itu salah satunya mantan Menteri Bu, Pak Teten Mas Duki. Terus Menteri Koperasi ya Pak. Kami berkunjung ke sana tim kita. Lalu kemudian mereka mungkin karena ada Pak Teten ya banyak inspirasi. Mereka minta diajarin bikin tempe. Kita bawa tim tuh yang bisa bikin tempe kan, yang biasa melakukan edukasi. Demo lah di sana, termasuk Pak Agus juga ikut, Kang Agus Opamiharja ikut.
ini nih kayak gini lo bikin tempe, kan gampang gitu ternyata. Oh gampang katanya dari biji kacang koro jadi tempe itu. Oh ternyata gampang. Fermentasi menarik. Ternyata setelah itu dia bilang, boleh nggak kacang yang kami produksi dari kebun kita kami jadi sendiri, tempe, kami jual sendiri gitu. Kita bilang alhamdulillah, justru kita pengen kemandirian itu terbangun gitu kan, ditanam di sana, diproses di sana, dijual di sana, jadi marginnya, value added, semuanya dinikmati di sana. Karena yang nanam misalnya bapak-bapak nih, nah yang memproses itu ibu-ibu, yang bikin tempe, yang ngejualin itu ibu-ibu gitu. Jadinya itu ekonomi keluarga kan gitu. Justru itu yang kita impikan gitu. Itu bagus kalau semua ini seperti itu ya. Kita tidak menghalangi itu, justru kita mendorong itu terjadi di beberapa daerah. Dan ini kan bisa berkembang lagi kalau mereka ini ya Pak ya, artinya kita tuh kan jadi backup kalau misalnya produksinya kacangnya berlebih, sementara yang bisa dia proses belum banyak, ada lebihan nih, ayo sini kita tampung gitu kan. Jangan takut, kita tampung. Tetap ya. Nah kapasitas yang rumah produksi ini berapa Pak? Rumah Pangan Nusantara ini Rumah Pangan Nusantara maksimal itu kalau dari hitungan kita seminggu itu kita baru bisa produksi 500 keping ya, 500 papan tempe ukuran 250 gram itu maksimal 500 per minggu gitu. Nah, jadi 1 bulan kita paling bisa produksi itu 2.000. Itu kapasitas tempat kita nih. Karena itu kita juga sekarang lagi mengajak ke teman-teman siapapun gitu yang bisa ingin membuat pabrik tempe gitu ya. Nanti kita ajarin gimana caranya. Kalau misalnya bahan bakunya ingin kerjasama juga bisa, kita bisa hubungkan juga dengan kelompok-kelompok tani yang dekat lokasinya dia, gitu kan, dibina itu. Dan misalnya kerjasama mau bentuk, apakah dia akan jual sendiri atau misalnya minta dibantukan cari pemasarannya, kita dengan tangan terbuka, insya Allah akan kita kolaborasi lah sama-sama. Nah, tadi itu yang mengenai pemasaran ini ada beberapa teman-teman kita tuh memang bergerak di distribusi. Distribusi dia nyuplai ke misalnya ke modern market gitu. Nah itu juga sangat membantu membuka pasar-pasar baru gitu ya. Selain itu komunitas-komunitas seperti vegan. Itu senang sekali dengan produk ini gitu. Terus yang organik, menggerak orang organik itu juga senang sekali dengan produk ini. Jadi selama ini Koro itu baru tempe Pak? Atau yang ada kita buat itu varian kita kan sekarang tempe. Nggak dibawa sih ya? Iya, contohnya gitu. Ada foto-foto. Tempe. Tapi ada Pak contoh di ini. Saya lupa di Bapak nggak ada sertakan ya? Tempe, kecap ini lagi kita mulai produksi, lalu keripik tempe. Mereknya apa kecap Pak? Ya sekarang sih RPN semua di Rumah Makan Nusantara. Ini namanya. RPN ya? Semuanya kita kasih. Nah untuk tempe itu mereknya Canavalia, karena udah lama kan namanya Canavalia itu. Nama ilmiah dari kacang koro kan Canavalia. Itu udah masuk supermarket Pak? Rencananya begitu. Jadi kita ini dalam proses untuk mencoba masuk ke ini tempe bukan? Tepung. Iya, ini yang Canavalia, yang tempenya. Tempe ya? Ukurannya segitu? Iya, 250 gram. 250 gram. Terus pemasarannya di mana? Ya, sekarang itu masih ke komunitas-komunitas itu. Belum masuk ke ini ya Pak? Belum. Nah, yang modern market ini kita lagi siap-siap. Jadi sudah ada teman yang membantu membuka gitu. Tapi kan memang harus persiapannya harus matang karena ada ternyata di modern market packagingnya sekarang ya Pak ya. Packagingnya juga tidak begini, jadi sama teman itu dikasih advice gitu, kemasannya harus begini gitu. Kita sudah semuanya sudah kita ikutin dan mohon doanya supaya ini lancar, supaya bisa masuk ke modern market dan itu mudah-mudahan bisa membuat si petani yang nanam ini bangga gitu. Karena yang dia tanam nih sudah di modern market. Iya, Bapak sebagai ahli teknologi pangan ya. Kira-kira masih ada inovasi apa lagi Pak dengan Koro ini? Iya, dalam waktu dekat kan memang
kecap itu akan kita ini, terus kemudian keripik tepung udah gitu kan. Lalu yang kemudian kita lagi coba susu nabati sama creamer nabati. Nah, itu jadi kalau ada susu kedelai, ini susu koro gitu ya. Koro. Nah, sudah ini enggak Pak dihitung kali ya? Maksudnya apa ya? Ingredient di dalamnya tuh loh Pak. Oh, ini ke labnya. Iya, artinya kalau yang susu koro ini kandungannya ini. Kalau yang susu kita belum, tapi yang tempe ini udah. Sudah. Yang tempe tepung tuh udah. Ini susu sedang kita lagi menyempurnakan prosesnya nih. Iya. Karena ini satu rangkaian dengan tadi membuat creamer. Ya. Karena ada diskusi dengan teman-teman yang di dunia perkopian. Ya. Itu suka ada permintaan dari terutama teman-teman yang vegan, ingin dibuatkan kayak misalnya latte gitu, nggak mau pakai susu sapi kan, creamernya nggak mau dari sapi, dia pengen nabati semua. Saya konsultasi dengan teman yang ada tapi di kandungan PB. itu loh Pak, maksud saya ya, apakah mencukupi ya komposisi yang ada di dalam susu koro itu dengan cukupan gizi itu loh Pak ya. Mungkin sebelum kita lepas ke pasar harus masih itu karena begitu ini kan bersaing ini Pak ya antara susu gini. Kita kan cobain dulu mungkin kan ya ke barista ini cobain. Terus ke teman-teman yang vegan juga kan kita cobain, kalau misalnya kurang apa yang bisa kita tingkatkan gitu. Ini yang on plan tuh itu susu sama creamernya. Susu, creamer. Nanti sebenarnya kalau dilihat dari pohon industrinya tuh sangat banyak sih Bu, sampai ke nanti ekstraksi proteinnya diambil per ingredient itu kan bisa dipisahin, pisahin terus menjadi bahan-bahan yang lebih spesifik gitu ya. Itu juga saya lihat di pohon industrinya ada teman-teman yang memang sudah mulai concern ke sana. Jadi di rumah edukasi Koro ini banyak juga teman-teman yang melakukan riset Bu, penelitian di tempat kita gitu. Kita mempersilahkan sih untuk melakukan penelitian, karena dari hasil itu kita bisa diindustrikan nggak nih gitu kan. Betul. Iya. Apa ini? Nah ini ini ada contohnya. Silakan Bapak, ini contoh yang kalau ini yang tadi itu yang yang kita panen nih udah kering ya. Ini ya. Ini ada. Ini bijinya ya? Iya, bijinya nih ada yang putih. Kok ada yang merah? Ada yang merah. Iya, ada memang jenisnya. Betul. Varietasnya ya. Tapi memang yang kita kembangkan yang putih. Putih dulu, yang merah kita masih dalam masih kita riset ini nanti akan dijadiin produk apa, tapi ada salah satu teman yang bilang ini kan merahnya ini yang harus diselamatkan nih. Karena kalau dikelupas, ini masih terbatas terbatas. Kita lagi jangan sampai terkelupas ya. Jadi kalau ini kelupas ini kan dalamnya putih juga Bu, sama nih dengan yang ini kan. Emang harganya beda Pak? Saya belum ke komersil ya. Ini biasanya sih kita untuk riset dulu ini. Nanti tantangannya apa ini sekarang Pak? Yang Bapak rasakan ini untuk mengembangkan. Sekarang berarti fokus Koro ya Pak? Iya, kebetulan hari Senin lalu kita dapat kunjungan ke Ciseeng itu, ke kebun kita dari Vokasi IPB. Ternyata di Vokasi IPB itu sedang dilakukan pemulihan benih kacang Koro gitu, dan itulah sebenarnya kesulitan kita Bu. Kita belum punya benih yang galur murni yang tingkat perkecamahannya itu bisa dipertanggungjawabkan gitu ya. Terus yang tahan penyakit, lalu kemudian isu lain di kilo itu adalah tingkat HCN-nya, tingkat cyanidanya. Terus kemudian polongnya per pohon bisa ditingkatkan. Kebetulan ternyata teman-teman Vokasi ini sedang meneliti itu. Mungkin nanti sebagian akan diuji cobakan di kebun kita. Jadi memang isu yang buat kita adalah bagaimana kita punya benih yang memang bisa diandalkan lah gitu ya.
selama ini kan kadang-kadang kita belum ada ya Pak kelihatannya ya kan selama ini kita lebih fokus ke tanaman pangan gitu ya. Nah itu alhamdulillah tuh buat saya sih ini seperti blessing gitu. Teman-teman vokasi IPB ternyata sudah melangkah ke sana dan kemudian kebetulan juga berkunjung ke tempat kita dan insya Allah kita akan intensif. Jadi selama ini benihnya ini aja. Jadi benih kan umum aja. Iya betul. Jadi kalau kemarin teman-teman vokasinya nanya, Pak ada berapa varietas? Nggak tahu saya. Pokoknya ada benih kita petani minta kita kasih kan. Kayaknya masih umum ya. Jadi ini juga ya mengkhawatirkan ya Pak ya karena tidak ada. Karena ada ini Bu. Label yang itu kan, tadi. Saya tanya ke salah satu ahli dari vokasi itu, Profesor Syukur, ahli benih. Nah, beliau bilang kan kalau diedarkan di lingkungan sendiri, itu nggak apa-apa. Nah, saya cuman tanya sebenarnya lingkungan sendiri itu apa sih definisinya? Nah ternyata lingkungan sendiri itu adalah kita punya kerjasama, entah kemitraan atau apapun, entah dengan kelompok tadi dengan, ya Pak ya? Iya dengan kelompok itu gitu. Nah itu bisa dianggap lingkungan sendiri dan kita kan tidak jual nih, kita berikan benih ini untuk dibudidayakan nanti panennya kita beli kan. Oh selama ini benih memang Bapak kasih ya? Iya dari tidak dijual RPN, ya? Dari RPN kita berikan untuk dibudidayakan kita ikat dengan benihnya Bapak dari mana? Nah itu ada yang kita budidayakan memang, ada juga yang dari kan sebenarnya ada asosiasinya Bu, ada Paguyuban Petani Korokedang Indonesia. Nah itu kita bisa kontak-kontakan dengan di daerah lain. Ya, misalnya kita dari Blora, kita ada yang info, ini kita punya sekian pintal, sekian ton gitu kita beli. Gitu. Jadi ada. Memang, jadi kita beli dikasih gratis ya ke petani ya? Ya, gitu. Cuman kan kita harapkan nanti dikembangkan gitu ya? Ya betul. Oh, ya. Kan kita nanti akan dapat lebih banyak kan gitu. Ya. Memang kalau dengan mitra tuh kita menghimbau mereka untuk ikut mendonasi ke bank benih ini nih. Jadi supaya kita bisa tetap membantu gitu kan. Kita anjurkan ke mereka kalau kita kasih benih 1 kilo, sisihkanlah 5 kilo untuk nanti itu program donasi kayak jariah lah, wakaf lah gitu, wakaf benih lah gitu, supaya kita tetap masih terus bisa membantu tani lainnya. Alhamdulillah sampai sekarang sih tidak ada yang keberatan karena kan 1 biji jadi 1 pohon. Itu ininya bisa minimal ada misalnya ada 5 gini aja. Nah 1 gini kan bisa 14 biji. Kalau nyumbangin 5 kan nggak apa-apa, paling setengah polong. Sementara di pohon dia kan bisa 10. Jadi tantangan Bapak sekarang itu benih. Betul, benih itu yang. Itu harapannya tentunya benih ini menjadi yang bisa kita pertanggungjawabkan gitu ya Pak ya. Kita udah diskusi kemarin hari Senin lalu itu dengan teman-teman dari vokasi, Profesor Syukur dan tapi itu kan harus ada pelepasan varietas segala gimana? Betul, nanti semuanya kita kayaknya akan intensif dengan tim dari vokasi ini. Ya, kalau saya kebetulan di Kementerian Pertanian kan nggak bisa gitu aja ya Pak ya. Jadi harus kita memang ada pelepasan varietas. Diskusi dengan vokasi kita ini harus intensif. Kebetulan perjalanan cukup panjang ya Pak, tapi mudah-mudahan. Tapi tetap harus dimulai ya. Iya, dan harus ditargetkan Pak. Kalau beliau bilang kan yang dihasilkan di kampus bagaimana F1-nya dia akan uji terus sampai kan minimal F5 bisa di itu kan di masyarakat F5 sampai F7 nah itu baru bisa ketemu kan? Nih agar murninya gitu dan nanti industri yang memperbanyak gitu ya Pak kan harus ada industri yang memperbanyak itu. Iya betul jadi apa namanya sekarang kita mungkin akan menjadi bagian dari tim di vokasi ini itu ya, untuk tempat memuliakan itu ya, benih. Ya, jadi misalnya di lab nih bisa dicobakan di lapangan karena kan kalau mau uji ketahanan hama dan penyakit di lapangan gitu tempatnya tempat coba itu ya. Jadi memang target mereka adalah itu bisa tahan hama dan penyakit, lalu kandungan HCN-nya rendah, terus ininya banyak, itu kan polongnya banyak, gitu. Terus kebutuhan airnya sedikit, gitu kan. Sifat-sifat unggul itu yang mereka coba muliakan sehingga kita nanti dapat benih yang benar-benar
bisa diandalkan tuh, ya, betul. bisa produktivitasnya Profilnya juga bisa tinggi ya. kan. Iya, Kan kita tuh Tapi gara-gara tahan isu sama benih ini penyakit. kan kita selama ini kan ada yang petani nih berita kan kita kasih Bu. Iya. Itu kayak gambling ya. Kadang-kadang dikasih tumbuh semua. Kadang Karena mati dikasih ya. cuma 30% yang Iya, tumbuh. nah, Akhirnya kan ya bentuk itu ya. bentuk pertanggungjawaban Artinya, kita kan biasanya iya. lapor, Pak ini yang Iya. tumbuh cuma 30%, akhirnya kita ganti baru Iya, kan. iya. Memang kita ganti, tapi buat Ya, petani tapi kan, dia udah ya, sudah kadang sekian mengeluarkan waktu biaya nih, itu tadi iya, juga sekian ya. waktu yang terbuang, Iya, terbuang. paling nggak 2 minggu. Nah ternyata benihnya busuk kan. Ya. Pak, ini per hektar